Wanita tua itu memetik sekuntum mawar yang indah, masuk ke pesta pangeran. Dia ingin memberikan kekayaan kepada pangeran. Mawar merah di tanganku. Pangeran yang berdandan cemerlang itu tertawa. Dia tertawa sangat gembira. Hidupnya tidak pernah tanpa wanita cantik. Dia juga seperti seorang wanita, gunakan kosmetik mahal setiap hari, untuk menghiasi wajahnya yang kaya. Lalu, adakan pesta akbar, undang orang-orang terkenal untuk bernyanyi untuknya, biarkan para wanita menari untuknya, hidup dalam kemewahan sepanjang hari. Hidup selalu penuh dengan perubahan. Hari itu seorang wanita tua jelek, berlari ke kastil untuk menghindari hujan, untuk ucapan syukur. Dia hendak memberikan mawar di tangannya kepada sang pangeran. Sang pangeran menerima mawar, menghantam tanah dengan keras. Saya masih ingin mengusir wanita tua itu. Wanita tua itu sedikit marah, memperingatkan pangeran untuk tidak menilai orang lain dari penampilan mereka, karena kecantikan sejati ada di dalam, tetapi sang pangeran masih ingin mengusir wanita tua itu. Wanita tua itu memungut mawar itu, tubuh mulai berubah, menjadi peri yang sangat cantik. Sang pangeran tahu ada sesuatu yang tidak baik, berlutut dan minta maaf, tapi sudah terlambat. Peri menyadari bahwa sang pangeran tidak memiliki cinta sama sekali. Untuk menghukum sang pangeran, peri mengubahnya menjadi monster jelek. Para pelayan di kastil semuanya salah paham. Peri meninggalkan sekuntum mawar, nyatakan jika pangeran tidak bisa temukan cinta sebelum kelopak terakhir jatuh, dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi pangeran. Peri menghapus ingatan semua orang tentang kastil, dan kastil tersembunyi di hutan. Beberapa tahun kemudian, sang pangeran telah kehilangan harapan. Siapa yang menyukai monster? Di saat putus asa, ini juga merupakan saat ketika harapan datang. Karena seorang lelaki tua datang ke arahnya, langit malam cerah, tiba-tiba sambaran petir menyambar pohon tua itu, jalan di depan diblokir. Orang tua itu tidak punya pilihan selain mengubah jalannya, tetapi semakin dia berjalan, dia menjadi semakin takut. Cuaca bulan Juni. Jejak salju muncul di tanah, diikuti oleh hujan salju lebat di langit. Serigala ganas telah mengunci sasaran. Raungan panjangnya terjadi seketika, menarik serangkaian serigala lainnya. Orang tua itu panik dan lari ke segala arah. Kuda itu lolos dari kekang. Orang tua itu juga terlempar ke lembah. Dia mencoba memanjat, serigala lapar telah menunggu lama sekali. Orang tua itu berbalik, masih ada 3 serigala lapar yang mengintai di bawah sana. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang meluncur ke bawah, hanya bisa berteriak memanggil kuda besar, tepat pada saat kritis. Kuda besar itu datang menjemput lelaki tua itu, lalu segera lari. Serigala mengejarnya dan tidak luput. Tiba-tiba, serigala-serigala itu berhenti mengejar, karena ini adalah kawasan terlarang bagi mereka. Orang tua itu selamat, memasuki kastil yang tertutup salju ini, tidak peduli apa panggilan orang tua itu. Kastil itu terang benderang dengan lampu, tapi tidak ada yang menjawab. Setelah lelaki tua itu selesai menghangatkan dirinya, pergi ke kafetaria, menemukan meja makan yang penuh dengan makanan. Orang tua itu lapar dan kedinginan dan tidak lagi mempedulikan hal lain. Makan makanan lezat. Sekarang, di meja makan, sebuah cangkir secara otomatis masuk, bahkan berbicara bahasa manusia. Ibu saya bilang saya tidak boleh bergerak, kalau tidak, aku akan menakutimu. Orang tua itu terkejut dan berkata tidak apa-apa, lalu berbalik dan lari. Saat meninggalkan kastil, dia menemukan sekuntum mawar putih mekar di salju, jadi dia mengulurkan tangan dan memetik sekuntum bunga. Tiba-tiba, dia sangat ketakutan hingga terjatuh. Kuda putih itu juga lari ketakutan. Akhirnya lelaki tua itu diselimuti kegelapan, kuda itu berlari keluar dari negeri es dan salju. Musim kembali pada bulan Juni. Putri lelaki tua itu menemukan kuda putih itu kembali sendirian. Mengetahui bahwa sesuatu pasti akan terjadi pada ayah, dia meminta kuda untuk menuntunnya menemukan ayahnya. Kuda itu memasuki daratan es lagi. Ke kastil misterius, dia mengambil tongkat panjang, masuk ke dalam kastil. Di bagian atas kastil, dia melihat ayahnya di penjara. Pada saat ini, suara monster itu terdengar, mengatakan bahwa lelaki tua itu telah mencuri salah satu mawarnya, perlu dihukum. Belle mengatakan mawar adalah yang dia inginkan, dia mengajukan diri untuk menggantikan hukuman ayahnya. Monster itu muncul di hadapan Belle, melihat monster yang mengerikan. Belle memiliki sedikit ketakutan di hatinya. Belle memilih monster. Haruskah saya menggantikan ayah saya yang dipenjara seumur hidup? Sang ayah memohon pada Belle untuk segera pergi. Belle hanya bisa berpura-pura setuju. Dia menyuruh monster itu untuk membuka pintu penjara. Tapi monster itu memperingatkan, ketika pintu penjara ditutup kembali, itu akan ditutup selamanya. Di penjara, ayah dan anak perempuannya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, Belle mendorong ayahnya keluar dari penjara, lalu tutup pintunya dengan keras. Melihat Belle memilih untuk menggantikan ayahnya, monster itu datang dan berkata, dia hanya bodoh. Setelah selesai berbicara, dia menarik lelaki tua itu keluar dari kastil. Little Red Riding Hood memegang kerucut salju kecil, secara tidak sengaja melemparkan monster besar. Monster kecil itu mengambil kerucut salju besar. Lempar saja dan pukul wajah kecil Little Red Riding Hood. Monster ini jelas pelit. Hanya karena lelaki tua itu memetik salah satu mawarnya, dia ingin memenjarakan orang tua itu seumur hidup.
Putri lelaki tua itu datang, menerima hukuman menggantikan ayahnya, mengunci diri Anda di penjara, tidak akan pernah terbuka lagi. Keesokan harinya, pintu penjara tiba-tiba terbuka. Belle mendengar seseorang berbicara, mengatakan mereka akan membawanya ke kamarnya. Belle dengan gelisah mengambil kursi itu, tiba-tiba melihat lilin itu berbicara. Meskipun takut, namun kita juga harus mengalahkan hal-hal yang membuat kita takut, ketika Belle bertanya-tanya. Bagaimana lilin bisa berbicara? Suara lain terdengar. Sungguh mengejutkan bahwa sebuah jam bergerak. Ia memerintahkan lilin untuk membawa Belle kembali. Tapi lilin tidak mengikuti jam, yang sebaliknya, memimpin primadona ke kamar mewah yang besar. Pada saat ini, seekor merak terbang kembali. Itu dan lilin saling berpelukan, bahkan mengucapkan kata-kata murahan. Belle tidak bisa menahan tawa. Lemari belakang tiba-tiba terbuka. Ingin merias wajah untuk Belle, setelah dirapikan lemari. Belle menjadi itik jelek. Monster itu tidak mengetahui hal ini, saat menyiapkan makan malam. Dia menemukan bahwa pelayannya telah menyiapkan porsi makan malam tambahan. Dia dengan marah pergi ke penjaga dan lilin, mengetahui bahwa mereka tidak membiarkan Belle keluar dari penjara begitu saja. Tapi biarkan juga dia tinggal di kamar mewah, untuk mawar. Tidak banyak kelopak yang tersisa. Kastil menjadi semakin suram, lihat Belle datang ke sini, memberikan harapan kepada hamba-hamba yang hampir putus asa. Semua pelayan ingin monster itu memiliki kekasih. Ini akan segera mematahkan kutukan tersebut. Meskipun monster itu juga mengetahui penderitaannya, dia tidak tahu betapa jeleknya dia, bahkan membenci putri si pencuri, kata Ibu Teko. Anda tidak bisa menilai seseorang dari perilaku ayahnya. Dia memanggil monster itu untuk mengundang Belle makan malam. Saya mendengar monster itu ingin mengundang saya makan malam. Belle bersiap untuk melarikan diri. Api di hatinya tiba-tiba menyala. Kamu menahanku di sini. Dia juga ingin mengajakku makan malam bersamanya. Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Monster aslinya masih ingin berpura-pura tertawa, tapi kemarahan tidak bisa dikendalikan. Dia berteriak kepada Belle sambil berkata, "Jika Anda tidak makan, jangan makan apapun, mati kelaparan." Dia kemudian pergi dengan marah, kembali ke tempat tinggal Anda. Melihat sekuntum mawar akan kehilangan seluruh kelopaknya, monster itu tidak mau. Keluarkan cermin ajaib. Beritahu cermin ajaib. Saya ingin melihat gadis itu. Cermin ajaib secara ajaib menampilkan gambar Belle. Gadis ini sebenarnya tidak buruk, melihat kelopak bunga berguguran sekali lagi. Hati monster itu menjadi semakin cemas. Pelayan berubah menjadi benda, anggota badan mulai kaku. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Belle adalah satu-satunya harapan mereka. Tapi Belle hanya ingin melarikan diri dari kastil. Dia memanfaatkan malam yang gelap. Menunggang kuda putih melarikan diri dari kastil. Di hutan, dia bertemu lagi, serigala ganas itu melolong. Para serigala berkumpul untuk mengejar Belle. Seekor kuda putih dikelilingi serigala. Belle turun dari kudanya dan menemukan tongkat untuk memukul serigala. Tongkat di tangannya digigit serigala. Belle kehilangan senjatanya dan melihat sekeliling. Di sekeliling ada serigala lapar yang siap menyerang. Tepat ketika serigala lapar hendak menyerang, monster itu berlari ke depan untuk memblokir serangan serigala. Setelah pertempuran, monster itu mengusir serigala. Tapi dia sendiri terluka parah, dan jatuh di atas salju. Monster itu terluka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Primadona yang baik hati tidak bisa dibiarkan sendirian. Dia membantu monster itu berdiri. Bawa monster itu kembali ke kastil. Monster itu terluka, tapi temperamennya masih sangat galak. Jangan izinkan siapapun mendekat. Belle tidak memahami orang seperti ini. Mengapa para pelayan tidak meninggalkannya? Sang ibu menghangatkan cangkir dan menceritakan masa lalu. Sang pangeran kehilangan ibunya di usia muda, dibesarkan oleh ayah yang dingin, sejak kecil, karena pengaruh ayahnya. Kepribadiannya berangsur-angsur berubah bentuk. Belle mau tidak mau bersimpati pada monster itu. Monster itu terluka karena dia. Belle bertanggung jawab merawat orang sakit. Hari ini, Belle duduk di depan monster itu. Bacalah dengan lembut Romeo dan Juliet. Saya tidak menyangka monster itu akan mengucapkan kalimat berikutnya. Pangeran yang kejam. Tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, tapi dia punya hobi membaca buku. Kepentingan yang sama, membangkitkan rasa ingin tahu Belle, setelah lukanya sembuh. Monster itu membawa Belle ke perpustakaannya. Belle segera jatuh cinta. Hal yang paling dia sukai dalam hidup adalah membaca. Ketika dia mendengar dia bisa membaca buku apapun di sini, hatinya langsung membengkak. Dia sangat ingin tinggal di sini sepanjang hidupnya, membaca semua buku sekaligus. Belle ceria, lihat penampilan monster itu, juga terasa lebih nyaman di mata, dua orang yang tinggal bersama. Belle membaca buku. Monster itu masih merasa sedikit kesepian. Setelah sekian lama, Belle menemukan monster itu juga memiliki sisi indah. Karena kesamaan minat membaca, mendekatkan dua orang satu sama lain, tapi untuk berkembang menjadi cinta sejati. Tampaknya diperlukan pemisahan antara hidup dan mati. Monster itu sangat jahat dan ganas. Gadis itu sangat cantik dan polos. Monster itu memegang tangan gadis itu, menari tarian yang sempurna bersama-sama. Bisakah gadis dan monster itu memiliki cinta sejati? Faktanya, gadis itu berpikir dalam hatinya,
Jika Anda tidak dapat melarikan diri dari sini, tapi orang lain memberinya perpustakaan yang paling dia cintai, dia tidak lagi peduli dengan penampilan mereka. Lagi pula, dia bukanlah seseorang yang menilai orang lain berdasarkan penampilan. Monster menganggapnya juga sangat indah, bahwa jika itu bisa mendapatkan gadis itu, monster juga bisa menjadi pangeran. Setelah menari, monster itu menggoda gadis itu. Katakan apakah itu bodoh, monster menginginkan cintanya. Gadis itu menjawab bahwa itu tidak menyinggung sama sekali. Hal ini tidak dapat dikatakan dengan pasti. Gadis ini adalah Belle, yang dipenjara oleh monster itu. Sejak Belle menerima hukuman untuk ayahnya, monster juga jatuh cinta. Gadis cantik, kuat dan pemberani ini, jadi ia bertanya pada Belle, apakah dia ingin tinggal di sini, dan menjalani hidup bahagia dengannya. Belle bertanya balik, dapatkah orang-orang tanpa kebebasan menjadi bahagia? Sekarang dia sangat ingin bertemu ayahnya. Monster itu mengeluarkan cermin ajaib, yang menunjukkan. Ayah Belle diintimidasi oleh penduduk desa, melihat Belle khawatir. Sekarang monster itu juga mengerti. Cinta terbaik adalah melepaskan. Jelas tahu bahwa Belle mempunyai perasaan padanya. Jelas tahu bahwa Belle tidak akan kembali. Mengetahui dengan jelas bahwa waktunya hampir habis. Tapi ia tetap memilih untuk melepaskan Belle. Bahkan memberi Belle cermin ajaib. Monster naik ke puncak menara. Sedih melihat Belle pergi. Di sisi lain, ayah Belle didorong ke dalam gerobak oleh penduduk desa. Bersiap untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Saat ini, Belle tiba dengan menunggang kuda. Penduduk desa mengatakan ayahnya gila, selalu bilang ada monster di kastil. Belle mengeluarkan cermin ajaib, buktikan bahwa kastil dan monster memang ada. Lihat monster di cermin. Penduduk desa merasa takut tentang seorang narsisis yang pernah mengejar Belle dengan keras, tapi terus-menerus ditolak. Dengar Belle dengan gigih membela monster itu. Dari cinta lahirlah kebencian, berseru bahwa Belle telah dikutuk oleh monster, menghasut orang untuk membunuh monster, untuk mencegah Belle mengumumkan. Dia juga memerintahkan orang lain untuk memenjarakan Belle di dalam mobil. Di bawah hasutannya, orang-orang takut mereka juga akan diserang monster. Jadi mereka berbaris bersama menuju kastil, bersiap untuk membunuh monster. Belle mengkhawatirkan keselamatan monster. Dengan bantuan ayahnya, dia melarikan diri dari mobil, menunggang kuda putih kembali ke kastil. Saat ini, orang-orang menyerang kastil. Para pelayan telah berubah menjadi benda, memulai perang bela diri dan pertahanan rakyat. Orang narsisis memanfaatkan kesempatan untuk berlari lebih jauh ke dalam kastil. Para pelayan pemberani di kastil menang. Orang-orang berbondong-bondong meninggalkan kastil. Saat ini, Putri Belle telah tiba. Orang narsisis juga menemukan monster. Gunakan pistol untuk menembak jatuh dari menara tinggi. Pastikan monster itu belum mati. Orang narsistik akan mundur. Manfaatkan saat monster tidak berdaya. Sekali lagi serang monster itu, jelas ingin membunuh saingannya. Monster itu bangun dan berbalik, merampok senjata orang narsisis, bersiap untuk membunuh orang ini. Si narsisis memohon dengan ketakutan. Monster itu memberitahu si narsisis, itu bukan monster. Kemudian hal itu menyelamatkannya. Tindakan kedua pria tersebut dilihat oleh Belle, juga membuatnya memahami pikirannya. Ketika monster itu datang ke primadona, orang narsisis menemukan pistol, dan sekali lagi pukul monster itu. Lalu, dia menembak untuk ketiga kalinya, tapi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jembatan tempat si narsisis berdiri runtuh, dia jatuh dan mati ke dalam jurang yang dalam. Belle memeluk monster yang sekarat itu, menangis agar tidak membiarkannya mati. Saat ini, kelopak mawar terakhir telah jatuh, semua benda mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Sang ibu menghangatkan cangkir dan memanggil putranya. Dia ingin mati bersama anaknya, tapi waktunya telah tiba, dia tidak mau menutup matanya. Pada saat ini, putranya terbang turun dari langit, memanggil ibu dengan lembut. Nampan itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Putra cangkir teh diselamatkan oleh gantungan, dan meletakkannya di sebelah ibuku. Para pelayan setelah perpisahan singkat, mereka semua menjadi kumpulan benda yang nyata. Belle tersedak dan memberitahu monster itu, tolong jangan tinggalkan aku mencintaimu, lalu cium monster itu dalam-dalam. Peri asli juga muncul di tempat kejadian. Lihat pemandangan ini, dia tersenyum, lambaikan tanganmu ke atas, biarkan kelopak bunga terbang ke udara. Suara keras, gelas pecah, kelopak bunga di bawah tarikan suatu kekuatan, mendatangi tubuh monster itu. Pangeran karena menemukan cinta sejati, kutukan itu mulai hilang. Monster itu benar-benar kembali menjadi seorang pangeran. Sinar matahari menyinari kastil. Benda-benda juga secara bertahap kembali ke bentuk aslinya. Kastil ini telah dikembalikan ke tampilan lamanya. Sejak saat itu, sang putri dan pangeran hidup bahagia selamanya, memantau kayu kering. Rasakan kegembiraan menonton film bersama Anda.